Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Rina Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kulon Progo. Kali ini, saya melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama yaitu calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan dan hasil analisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi, terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama yaitu, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? B. Buat pertanyaan. 1. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang dilakukan. 2. Guru bertanya, anak-anak, setelah membaca tulisan ini, apa yang kalian pikirkan? Ini dilakukan setelah guru menulis kata penyemangat belajar di papan tulis. 3. Guru bertanya, apa yang kalian sukai dari kelas ini? Untuk menggali informasi aset kelas yang disukai anak-anak. 4. Guru menggali informasi pendapat murid, alasan menyukai beberapa aset dan perubahan kelas yang diinginkan. A. Ambil pelajaran. 1. Guru memfasilitasi murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6. 2. Murid dipersilahkan untuk mengamati dan mencatat aset dari kelas 2 dan 6 yang disukai untuk menjadikan inspirasi. 3. Murid diperbolehkan juga untuk bertanya kepada murid kelas 2 dan 6 tentang suasana benda yang membuatnya tertarik. 4. Setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatannya. G. Gali mimpi. 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan setiap kelompok. 2. Guru bertanya, kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat kalian dalam belajar? Ini dilakukan sambil anak-anak menutup mata. 3. Murid menggambar tata ruang kelas impiannya dalam kelompok. 4. Setiap kelompok mempresentasikan ruang kelas impiannya. C. Jabarkan rencana. 1. Guru bertanya kepada murid apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impiannya. 2. Murid menyebutkan kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impiannya. 3.
Guru menuliskan daftar kebutuhan yang perlu disiapkan untuk mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. 4. Guru akan membagi tugas sesuai kelompok untuk membuat rencana mewujudkan kelas impian. A. Atur eksekusi. 1. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan pembagian tugas kelompok. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan membuat kelas impian. 3. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas kelompok masing-masing. 4. Semua murid dan guru bergotong royong menata kelas dan memasang hiasan kelas untuk mewujudkan kelas impian sebagai penyemangat belajar. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin. Yang pertama, pemimpin pembelajaran atau guru yang mampu mengambil keputusan akan melaksanakan perubahan. 2. Pemimpin berpikir berbasis aset atau aset utama murid dan lingkungan sekitar yang sudah dimiliki. 3. Pemimpin yang mampu mengembangkan diri dan orang lain. 4. Pemimpin yang memiliki kompetensi dalam mengelola aset yang ada. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia. 1. Guru memiliki tekad untuk membuat suatu perubahan baru yang sederhana. 2. Guru mampu merancang perubahan baru dengan strategi yang baik. 3. Guru mampu memetakan aset yang ada untuk dikembangkan. 4. Murid yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. 5. Murid yang tertib, ceria, dan semangat. 6. Rekan kerja yang semangat memberikan motivasi. Modal sosial. 1. Bekerja sama dengan rekan guru untuk merancang prakarsa perubahan. 2. Mengarahkan murid sebagai objek utama dalam membuat kelas impian. 3. Guru meminta izin kepada guru kelas 2 dan kelas 6 untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6. 4. Murid bertanya ke murid lain di kelas 2 dan kelas 6. 5. Guru dan murid berdiskusi tentang kelas impian mereka. Modal politik. 1. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung prakarsa perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Kepala sekolah memberikan apresiasi dan motivasi kepada guru dan murid. 3. Kepala sekolah memfasilitasi refleksi prakarsa perubahan yang telah dilakukan. Modal agama dan budaya. 1. Sekolah mempunyai budaya salam dan sapa setiap pagi sebelum masuk kelas. 2. Sikap kooperatif murid dalam menjawab pertanyaan dan diskusi. 3. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Modal fisik. 1. Ruang kelas yang masih ada dinding untuk ditempel hiasan. 2. Meja dan kursi yang dapat diubah tata letaknya. 3. Meja untuk dijadikan rak buku. 4. Printer, buku, kertas warna-warni, kertas HVS, ballpoint, spidol, lem, gunting, dan penggaris untuk membuat hiasan dinding dan data administrasi kelas. Modal lingkungan alam. Memanfaatkan bahan alam untuk membuat hiasan kelas. Modal finansial. 1. Dana BOSP untuk menunjang proses belajar murid. 2. Uang kas kelas diperlukan untuk membeli bahan membuat hiasan kelas. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.